Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, mindset, dan konsep dasar jualan online. Apa saja yang perlu kita pahami sebelum memulai jualan online? Baik, langsung saja. Yang pertama, internet hanya sarana. Prinsipnya menawarkan solusi. Jadi pada dasarnya jualan online melalui internet itu sama dengan jualan offline. Hanya beda sarannya saja. Kalau jualan melalui internet, kita menggunakan media online untuk menawarkan barang kita. Sedangkan kalau offline kita menawarkan langsung. Jadi prinsipnya itu adalah menawarkan sebuah solusi. Yang dicari orang itu bukan barang atau jasa yang kita tawarkan, tetapi solusi yang kita tawarkan kepada calon pembeli. Misal, orang toiletnya mampet, maka dari itu mereka butuh jasa sedot WC. Contohnya saja. Jadi yang dicari itu adalah solusi. Solusinya dari problem yang dimiliki oleh calon pembeli. Dia problemnya WC-nya mampet, maka dari itu dia perlu jasa penyedot WC. Seperti itu. Kemudian, dia punya problem mau ke kondangan, tetapi bajunya sudah lusuh atau sudah lama atau sudah nggak update. Maka dari itu dia butuh solusi. Solusinya apa? Dia butuh solusi berupa pakaian baru. Maka dari itu yang dicari itu solusinya, bukan barangnya. Seperti itu. Itu yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi jual beli itu prinsipnya adalah menawarkan solusi, bukan menawarkan barang ataupun jasa. Baik, maka dari itu yang perlu kita pahami yang pertama adalah perlu dikenalkan ke orang atau calon pelanggan. Jadi solusi yang kita tawarkan itu perlu kita sampaikan. Maka dari itu kita perlu melakukan sebuah penawaran solusi yang kita miliki ke calon pelanggan atau ke orang-orang. Jadi kalau kita punya solusi jangan hanya diam gitu loh. Maka dari itu ujung tombak dari sebuah bisnis itu adalah penjualan. Nah, agar terjadi penjualan maka perlu melakukan penawaran gitu loh. Jadi jangan menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan sales atau SPG seperti itu ya. Itu malah ujung tombak sebuah perusahaan itu. Kalau tidak menawarkan nggak ada penjualan gitu loh. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah solusi yang kita miliki itu perlu kita tawarkan atau kita kenalkan ke orang. Bedanya kalau kita menggunakan media internet atau online, ya kita tidak bertemu langsung. Kita tidak bertemu langsung. Tetapi pada dasarnya tetap kita harus melakukan penawaran atau mengenalkan solusi yang kita miliki. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengunjung. Maksudnya apa? Jadi gini, ketika kita berjualan offline itu tentunya kita harus memilih tempat yang strategis agar ada pengunjung dulu. Kalau tempat yang kita pakai untuk berjualan aja nggak strategis, nggak ada pengunjung ya, mana mungkin ada pembeli. Gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tempat yang kita gunakan itu strategis atau enggak. Ada yang mengunjungi atau enggak. Gitu dulu. Jadi pada dasarnya kan kita tadi melakukan penawaran. Lah yang ditawari aja nggak ada. Kalau nggak ada yang ditawari ya nggak mungkin terjadi penjualan gitu loh. Maka dari itu tetap perlu pengunjung. Bedanya kalau di bisnis offline kan kita memilih tempat untuk membuka toko misalnya. Toko atau lapak atau booth gitu ya. Kita harus riset dulu. Mana sih tempat yang rame, mana sih tempat yang banyak dilalui orang gitu loh. Sehingga kita tahu oh di sini tuh banyak pengunjungnya. Banyak pengunjungnya, maka saya memilih ini. Nah, dengan adanya pengunjung, ada kemungkinan produk yang kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan itu ada yang membeli. Nah, jika kita menggunakan media internet atau online, maka kita perlu memilih media mana yang mau kita gunakan.
mana yang banyak pengunjungnya, mana yang pengunjungnya itu siap untuk berbelanja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kita tawarkan itu adalah solusi yang diperlukan orang. Maksudnya apa? Tawarkanlah solusi ke orang yang tepat, gitu ya. Tawarkanlah solusi ya ke orang yang tepat. Misal kita punya solusi, sebuah solusi adalah sebuah produk yang merupakan solusi, misal ASI booster ya. ASI booster berarti kan target kita adalah ibu-ibu yang punya anak kecil gitu ya. Tetapi kita menawarkannya ke sebuah tempat yang di sana itu adanya remaja-remaja. Atau orang yang sudah purna atau yang istilahnya udah sepuh gitu ya, udah tua. Nah dari itu ada solusi yang kita tawarkan ini bagus, tetapi tidak diperlukan orang-orang gitu loh. Tidak diperlukan orang-orang yang kita tawari itu gitu loh. Kita menawarkan ASI booster kok ke anak sekolah atau remaja yang mana mereka belum punya anak gitu loh ya. Kemudian atau orang yang sudah sepuh atau sudah purna kerja gitu ya, udah tua gitu kan. Itu kan tidak cocok. Nah, maka dari itu perlunya kita menawarkan solusi yang diperlukan orang atau menawarkan solusi ke orang yang tepat gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus memilih target yang sesuai gitu. Gitu ya. Nah, kita juga harus paham dengan produk kita sendiri gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami adalah semua butuh proses gitu ya. Semua butuh proses. Jika teman-teman itu melihat atau tahu orang yang sudah sukses di sebuah bidang, itu jangan hanya melihat suksesnya saja. Tetapi teman-teman harus juga memperhatikan proses yang orang itu lalui gitu loh. Mungkin kita tidak melihatnya, tetapi semua itu butuh proses, gitu ya. Nah, maka dari itu kita semua perlu belajar gitu loh ya. Mulai sekarang, mari kita tinggalkan istilah ini bukan bidang saya ataupun istilah saya gaptek. Nah, dua itu kita ubah menjadi yang pertama, saya belum tahu bidang ini, maka saya perlu belajar. Saya belum bisa menggunakan alat ini, maka saya perlu belajar. Jadi seperti itu. Jadi mari kita ubah pola pikir kita bahwasanya semua itu bisa dipelajari. Asal kita mau. Jadi bukan berarti umur yang sudah tua itu nggak bisa menggunakan teknologi. Bukan juga berarti anak yang muda tidak perlu belajar, tiba-tiba tahu teknologi. Jadi itu sesuatu hal yang tidak tepat gitu lah. Kebiasaan kita kan seperti itu. Wah mas, saya sudah umur sekian, sepertinya saya terlambat gitu lah ya. Atau wah ini saya mau belajar ini sudah susah. Mas, saya itu lulusan jurusan ini. Nah, masa saya harus belajar ini untuk menjual ini? Nah, perlu teman-teman ketahui, saya sendiri itu lulusan biologi gitu ya. Saya sendiri lulusan biologi. Dulu belajar murni. Murni pertama awalnya itu autodidak. Kemudian setelah ada dana, saya ya ikut seminar, ikut workshop seperti itu. Karena apa? Semua butuh proses. Yang pertama adalah belajar, gitu ya. Jadi mari kita mulai sekarang, kita kosongkan gelas kita kosongkan hati kita mulai bahwasanya semua itu perlu belajar, gitu ya. Baik, yang kedua adalah perlu praktek. Jadi ketika kita sudah belajar atau mendapatkan ilmu, yang selanjutnya adalah kita praktekkan. Sebagaimana contohnya kita belajar naik sepeda. Sebelum belajar pasti kita dikasih tahu, oh sebelum naik sepeda, silahkan sepedanya kita pegang dulu, kita posisikan, kemudian kita naik, kemudian sepeda kita kayuh. Nah, itu namanya belajar.
Tetapi kalau nggak dipraktekkan, kalau kita nggak segera naik sepeda itu, tidak segera mengayuhnya, maka kita hanya sekedar tahu. Hanya sekedar tahu, tetapi nggak bisa gitu loh. Oh, saya tahu kalau mau naik sepeda itu ya kita naik ke saddle-nya, kemudian apa namanya kita kayuh, kemudian tangan memegang stang, gitu ya. Tangan memegang stang gitu. Tetapi kalau nggak praktek ya nggak bisa gitu loh. Kita tahu cara menyetir mobil itu ya kita duduk di depan setirnya itu, kemudian kita nyalakan menggunakan kunci, kemudian kita kaki kiri menginjak kopling, kaki kanan nanti bergantian antara gas dan rem. Gitu ya. Secara teori seperti itu. Kita sudah belajar, oh seperti itu toh menyetir itu ya. Menyetir mobil, mengendarai mobil itu seperti itu. Tapi kalau nggak praktek ya kita nggak akan bisa gitu loh. Jadi setelah belajar silahkan dipraktekkan gitu loh. Bukan berarti setelah sekolah itu sukses ya. Kalau nggak dipraktekkan hasil sekolahnya gitu loh ya. Silahkan dicek semua sekolah itu pasti mereka tidak akan memberikan sebuah garansi. Setelah masuk sini nanti akan sukses. Setelah masuk sini nanti akan diterima di perguruan ini. Pasti nggak ada yang berani. Karena apa? Karena orang yang sekolah di situ belum tentu mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Gitu loh. Seperti itu. Jadi setelah belajar, selanjutnya adalah praktek. Kemudian wajib berdoa ya. Wajib berdoa. Jadi silahkan teman-teman jangan lupa mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya rezeki kita itu yang memberikan adalah Tuhan, bukan karena usaha kita. Usaha jelas, tetapi doa wajib. Gitu ya. Baik, yang terakhir untuk proses ini adalah tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun nggak bisa langsung dimakan gitu ya. Mie instan pun nggak bisa langsung dimakan. Mie instan itu juga harus dimasak dulu gitu loh. Oke mas, mie instan bisa langsung dimakan, itu tinggal dimasukin bumbunya aja. Ya itu berarti bukan langsung dimakan gitu loh. Itu harus teman-teman masukkan dulu bumbunya gitu ya. Masih ada juga usaha untuk membuka bungkusnya, kemudian meremas mie-nya itu kalau ingin dimakan secara mentah gitu ya. Jadi tidak ada yang instan dimanapun gitu loh ya. Semua butuh proses gitu. Nah selanjutnya yang perlu teman-teman pahami adalah jualan atau bisnis itu teman-teman harus fokus pada profit atau fokus pada laba. Gitu ya. Maka dari itu yang pertama nih ya, pilih cara berjualan yang fokus pada profit atau laba. Maksudnya gimana mas? Ya maksudnya begini. Jadi pilihlah metode-metode berjualan itu yang berfokus pada laba. Salah satunya adalah jual beli secara langsung atau cash. Jadi jangan terbiasa berjualan dengan tempo gitu ya. Kalau teman-teman mungkin punya produk gitu ya, kemudian teman-teman titipkan kayak gitu, biasanya nanti ada problem gitu loh ya. Kelihatannya di catatan itu kita ada laba, tetapi kan uangnya itu nggak ada. Maka dari itu, biasakan transaksi itu yang berfokus pada profit gitu ya. Jangan berfokus pada catatan-catatan gitu loh. Ada nggak ini barangnya yang saya jual ini laba atau tidak gitu loh. Secara tertulis, oh laba saya 1 juta, tetapi uangnya nggak ada. Karena apa? Karena belum dibayar sama pembeli gitu loh. Jadi pilih cara berjualan yang fokus pada profit. Yang kedua adalah pilih produk yang cepat laku. Nah, bukan, ini ya catatan ya, cepat laku bukan atau tidak harus yang memiliki laba besar tiap produknya. Gitu ya. Yang penting produk ini cepat laku dulu. Cepat laku, bukan yang harus labanya besar itu loh. Cepat laku kalau labanya kecil nggak masalah, tetapi cepat laku. Kalau labanya besar atau profitnya besar tetapi nggak cepat laku itu biasanya gini ya. Ketika teman-teman mulai jualan,
melihat sebuah produk ini ya. Oh, produk ini saya mau menjual ini. Harganya 200.000, profitnya 100.000. Nah, kita tuh semangat pertama ya. Pertama pasti semangat, wah, nanti dapat profit 100.000 ini gini ya. Tetapi kok sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan belum laku, itu nanti semangatnya itu pasti lama-lama akan kendor, gitu ya. Semangatnya pasti akan kendor lama-lama. Walaupun di awal, wah ini kalau laku profitnya gede ini 100.000, ini jual satu saja udah untung 100.000. Tetapi ternyata sehari belum laku, 2 hari belum laku, 3 hari belum laku, sampai sebulan belum laku, akhirnya semangatnya mulai kendor, gitu ya. Berbeda dengan produk yang cepat laku, misal saya jualan cilok. Nah, sederhana kan? Misal loh ya. Jualan cilok, labanya berapa sih? Misal ya, cilok kalau satu manci itu ya, misal satu manci modal kita 50.000, contoh aja ya. Kalau habis semua nanti laku 75.000, berarti laba kita 25.000. Tapi jualan cilok itu adalah produk yang cepat laku. Tinggal kita nyari tempat aja, misal kita nyari SD gitu ya. Kalau banyak kerumunan biasanya anak-anak pasti seneng itu beli cilok gitu ya. Nah, belum ada sehari sudah habis ciloknya gitu ya. Mungkin baru ke satu SD istirahat cuma 1 jam ya itu ya. 30 menit misal ya. Ternyata cilok yang kita tawarkan itu habis gitu loh ya. Walaupun labanya cuma 25.000, tetapi cepat habis, akhirnya apa? Akhirnya kita semangat. Oh, uangnya itu udah ada di depan mata kita gitu ya. Uangnya sudah ada di depan mata kita, akhirnya kita semangat gitu loh. Semangat, akhirnya oh besok berusaha lagi, kita tingkatkan lagi seperti itu. Itulah kenapa saya sarankan memilih produk yang cepat laku gitu ya. Oke, selanjutnya untuk materi pertama ini saya kira cukup gitu ya. Bagaimana mindset dan konsep dasar jualan online. Silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke grup atau ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.